لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan, insyaallah di pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa perkara yang tidak dianggap makruh. Artinya ada sebahagian orang mengira makruh namun tidak makruh di dalam salat. Dan pada pagi hari ini kita sambung pembahasan, yaitu tentang al-azkar al-waridah aqbus salat, zikir-zikir setelah salat. Nah, ini pembahasan tentunya setelah kita menyelesaikan bab-bab di dalam salat. Kita sudah bahas perkara yang membatalkan salat, yang sunnah dalam salat. Kita sudah bahas perkara yang makruh. Pagi ini masuk ke dalam bab zikir-zikir setelah salat. Saya bawa dua kitab. Yang pertama yang kita pegang hari-hari kita, yaitu Fiqhul Islami wa Adillatuh, berisi 4 mazhab, dan kemudian juga untuk melihat sebenarnya zikir setelah solat itu apa saja yang diutamakan. Maka sebagai pendamping pagi ini saya juga membawa kitab Al-Azkar milik Imam Nawawi, salah satu ulama Syafi'i yang menjadi lambang dalam mazhab Syafi'i. Baik. Jadi hukum berzikir setelah salat adalah sunnah. Berzikir setelah salat itu sunnah. Dan kemudian boleh dilakukan imma ba'dal fardhah mubasyarah إذا لم يكن لها سنة بعدية كصلاة الفجر وصلاة العصر. Zikir setelah salat boleh dilakukan langsung setelah salat fardunya apabila ada salat yang tidak ada ba'diyahnya, seperti salat subuh dan salat asar. Nah, ini maksudnya mau informasikan bahawa zikir setelah salat itu boleh langsung dilakukan setelah salat fardunya. Wa imma ba'dal intiha' minas sunnah al-ba'diyah. Tapi boleh juga berzikir setelah melakukan salat sunnah ba'diyah, kas salatid duhri wal maghrib wal isya, seperti setelah ba'diyah salat duhur, maghrib dan isya. Lianna al-istighfar ya'udhu naqs as-salah. Jadi tujuan zikir setelah salat itu ada istighfar di dalamnya, itu untuk memohon ampun dari kekurangan-kekurangan yang terjadi di dalam salat. Jadi kita ini kalau beristighfar setelah salat itu kan agak terkesan aneh. Biasanya istighfar itu kan setelah melakukan dosa. Kok tiba-tiba disuruh istighfar
selesai solat, masa setelah sebuah kebaikan dia suruh istighfar? Biasa haji menyodap pubuk desa, ya, apakah mulut tergelincir, mengupan, mencaci, kita langsung istighfar, ya. Tapi setelah solat kok istighfar? Memang ada salah apa dengan solat? Nah, jadi mau dikasih tahu bahawa istighfar setelah solat itu tujuannya memohon ampun kepada Allah kalau ada kekurangan kita dalam solat, kekurangan bacaan, kekurangan gerakan yang sifatnya mungkin sudah kita gantikan dengan sujud sahwi, atau lupa rakaat, atau kurang khusyuknya kita kepada Allah, maka mohon ampun dengan kalimah istighfar. Ini salah satu fungsinya. Wa-du'a sabilul khutwah bis-sawab wal ajr ba'da at-taqarrub ila Allah bis-salah. Lalu kemudian setelah zikir dibolehkan menyambung dengan doa, dan doa itu tujuannya adalah untuk meminta kepada Allah, ya, setelah kita bertaqarrub. Jadi salah satu tempat doa yang paling afdal itu ya setelah solat. Kenapa? Karena tadi kita barusan mendekat ke Allah lalu meminta. Ini kan salah satu metode terbaik untuk meminta. Mendekat dulu baru minta. Kita di dunia saja dengan manusia kan begitu. Dekat dulu dengan orang yang kita inginkan sesuatu, barulah traktir dulu dia, baru minta. Kan begitu contohnya hidup di dunia ni. Mau minta sesuatu agar dapat sepeda, itu enggak perlu mendekat, cukup tebak 5 nama ikan dapat. Kalau itu beda, Pak. Artinya kita ni kalau mau mendekat, misal mau dapat proyek, itu contoh. Itu kan mendekat dulu, menturi-turi, kirim hadiah, walaupun amalan itu sebenarnya kurang baik. Namun itu yang mau dikasih tahu, itu sistem orang mendekat. Tadi kita barusan dekat dengan Allah, kita sebut-sebut nama Allah berulang-ulang dalam 4 rakaat, dalam 2 rakaat. Setelah itu minta. Makanya minta itu termasuk salah satu yang terbaik adalah setelah solat. Nah, kemudian ini saya bacakan dalam kitab fiqh Islami disebutkan. Ini tanpa ada pengubahan apapun. Wa ya'ti bil azkar sirran ala tertib at-tali. Yang lebih utama berzikir setelah solat itu sirran. Ini yang Syekh Wahabah Zuhaili yang tulis. Beliau bermazhab Syafi'i, Pak. Ya, beliau sudah almarhum. Ya, jadi dalam kitab ini bukan kitab Wahabi, Pak. Jadi jangan mengatakan ohnya kitab Wahabi yang siapa yang bilang kitab Wahabi ni jangan kena naik angin. Ini kitab dari mazhab Syafi'i, dari salah satu ulama mazhab Syafi'i, ya, tapi beliau menulis 4 mazhab sebagai pengetahuan. Apa kata Syekh Wahbah Zuhaili? Wa ya'ti bil azkar sirran ada tertib at-tali. Yang lebih utama berzikir itu dengan cara sir, dengan cara suara lirih, ya, berdasarkan tertib yang akan disebutkan nanti. Illal imam al-murid ta'lim al-hadirin fayajharu ila ay yata'allam. Namun dikecualikan, boleh berzikir besar-besar, silahkan kalau imam ingin mengajarkan ta'lim al-hadirin, ingin mengajarkan jamaahnya tata cara berzikir. Fayajhar, maka silahkan jaharkan suara, ya, ila ay yata'allamu, sampai mereka paham cara berzikir. Nah, jadi ini masalah zikir suara kecil, suara besar. Ada sebahagian dari kita atau ada sebahagian pengajian itu kadang-kadang pertama tidak mau jujur mengatakan pendapat-pendapat, ya.
Yang kedua, ada yang menyempitkan permasalahan yang sebenarnya boleh dianggap tidak boleh. Padahal kalau mau menggambarkan dengan jujur, itu zikir suara besar itu sudah ada dari zaman Nabi. Dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi itu disebutkan hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu a'rifu inqidha' salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Kata Ibnu Abbas, aku mengetahui bahawa sudah selesai salat, Nabi sudah selesai salat di masjid, itu dengan mendengarkan suara takbir. Berarti takbir apa ini? Takbir zikir. Mana mungkin takbir setelah salat ada takbir lagi? Dan ini didengarkan maksudnya otomatis karena dibesarkan suara. Jadi kata Ibnu Abbas, aku mengetahui bahawa sudah selesai solat di masjid Nabi ketika aku mendengarkan suara takbir. Dalam riwayat yang lain beliau menyebutkan kuntu a'lamu iza insarafu bizalika iza sami'atuh. Aku mengetahui bahawa selesai salat sudah selesai ketika aku mendengarkan zikir atau suara-suara di dalam masjid Nabi. Hadis riwayat Muslim. Hadis sahih riwayat Muslim. Kemudian juga Ibnu Abbas menggambarkan juga melalui hadis riwayat Bukhari, kata beliau anna raf'as saut bizikri hina yansarifu an-nas min al-maktubah kana ala adin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, mengangkat suara raf'as saut bizikri ketika berzikir. Jadi beliau langsung menegaskan mengangkat suara ketika berzikir hina yansarifu an-nas minal maktubah, ketika orang-orang sudah selesai salat fardu, kana ada ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sudah ada dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Nah, hadis-hadis ini kemudian bagi orang yang mohon maaf dalam tanda kutip mungkin kurang senang dengan ini, tidak mau disampaikan dengan jujur. Jadi yang disampaikan hanya prinsip dia saja. Sampaikan dulu dengan jujur, kemudian silahkan analisa. Tapi intinya berzikir suara keras itu bukan haram mutlaqan. Bukan haram mutlak itu. Namun setelah kita kalau baca panjang lagi tentang pendapat para ulama di atas zikir ini, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Nawawi juga itu dalam Sahih Muslim dan juga dalam Fathul Bari ada syarhi Sahih Al-Bukhari, itu mereka mengatakan bahawa kemungkinan besar, ini analisa ni, ijtihadnya para imam-imam ahli hadis ini, kemungkinan besar Nabi mengangkat suara ketika berzikir di masa beliau itu untuk mengajarkan sahabat-sahabat cara berzikir. Jadi makanya tadi Syekh Wahab Az-Zuhaili ini mengatakan dibolehkan mengangkat suara ketika berzikir untuk mengajarkan tata cara zikir. Makanya kalau dibilang haram tidak, bid'ah juga tidak. Yang dilihat adalah kondisional, kapan sebaiknya angkat suara, kapan sebaiknya kecilkan suara. Membesarkan suara itu sebaiknya dilakukan ketika jamaah tidak tahu cara berzikir. Sekarang buktinya banyak jamaah tidak tahu cara berzikir gara-gara tidak ditaktih dengan zikir yang benar dari Nabi. Itu banyak yang tidak bisa hafal. Di pesantren-pesantren, kenapa anak-anak pintar berzikir? Mereka enggak hafal, tapi ditaktih, Pak. Taktih bahasa Indonesianya apa? Dituntun. Ya, betul. Maklum pagi jadi hilang bahasa. Ya. Jadi dituntun oleh imam.
Astaghfirullahaladzim. Itu anak-anak nggak perlu hafal itu. Dalam hitungan 3 bulan menempel di mulutnya sampai dia tahu cara berzikir. Makanya aneh kalau ada pesantren yang berprinsip bid'ah zikir suara besar. Anak baru masuk pesantren itu, anak-anak baru masuk itu nggak zikir. Pertama masuk itu langsung nggak zikir. Jadi apa yang dilakukan setelah salat? Bicara. Karena tidak tahu cara berzikir. Akhirnya bicara. Yang anehnya guru-gurunya mengatakan, jangan zikir suara besar. Bicara boleh, zikir suara besar nggak boleh. Jadi perbandingannya antara menuntun dengan bersuara dengan berbicara, boleh berbicara daripada berzikir suara besar. Nyoka salah tempat ini. Oh, mau mengatakan bid'ah. Nabi dulu melakukannya. Bagaimana mau mengatakan bid'ah zikir suara besar? Sedangkan Nabi jelas-jelas Ibnu Abbas mengatakan sudah ada dari masa Nabi mengangkat suara di waktu zikir. Namun dibuat catatan bahawa kemungkinan besar itu terjadi karena Nabi ingin melakukannya. Nah, kenapa bisa timbul bahasa begitu? Karena banyak ayat dan juga banyak hadis lain Nabi lebih menyukai zikir dengan suara lirih, dengan suara kecil. Maka kan ayat-ayat mengatakan tentang panggillah Tuhanmu ya, dalam keadaan tadarru' wa khufyah, berdoalah kepada Tuhanmu dalam keadaan rendahkanlah tadarru', kemudian khufyah dalam keadaan sepi, artinya jangan keras-keras suaramu. Itu banyak ayat dan juga banyak hadis-hadis ya, sampai pernah ada sahabat yang berzikir suara keras, lalu ada sahabat lain yang mengatakan bahawa entah Rasulullah yang mengatakan, saya lupa matan hadisnya, Allah tidak tuli, Tuhanmu tidak tuli, maka tidak perlu engkau mengangkat suaramu dengan begitu. Nah, jadi kalau seandainya ada yang langsung memvonis bahwa zikir suara keras itu bid'ah, itu hanya perlu merendahkan diri dan melapangkan dada untuk menerima hadis Nabi yang mengatakan ada zikir suara keras di masa Nabi. Jadi itu dibolehkan untuk mengajarkan. Ini efek kadang-kadang nggak pernah diajarkan. Kalau kita mau tes satu-satu, itu banyak nggak tahu mau bilang apa setelah solat. Seandainya ni kita tes satu-satu jamaah-jamaah yang tidak pernah dituntun zikir, itu nggak tahu misalnya datanya apa yang harus diucapkan setelah solat. Dia tidak tahu urutannya. Jadi ujung-ujungnya kadang-kadang kakeh Al-Fatihah. Padahal cukup banyak kalimat Nabi yang ditinggalkan. Nah, ini yang perlu diketahui lebih dahulu. Namun kalau setelah bisa semua berzikir, tahu cara zikir, maka lebih utama berzikir dengan suara yang lembut, yang lirih. Zikir sendiri ya, itu lebih utama di saat kita yakin bahawa sudah bisa berzikir. Nah, jadi pilihannya sebenarnya lihat kondisi. Namun sebahagian besar ulama mengharamkan zikir suara keras ketika mengganggu orang yang solat. Nah, ini menjadi catatan berikutnya. Kapan zikir suara keras sebaiknya tidak dilakukan? Ketika kita melihat ada orang yang masih salat. Contoh masbuk. Itu orang masbuk itu orang berdosa atau tidak? Ada orang yang mengira orang masbuk itu orang berdosa. Jadi melihat orang masbuk kayak lihat napi. Ya, tidak. Masbuk bisa terjadi pada siapapun. Ya, masbuk bisa terjadi pada orang-orang yang rencana mau datang cepat, tiba-tiba sakit perut, jatuh di jalan atau terlambat. Jadi masbuk itu sebenarnya tidak ada celahnya, karena dia setelah melengkapi solatnya, pahalanya sempurna. Kecuali dia masbuk sepanjang tahun. Yang masbuk jih sampai tabi. Ya, pokoknya 5 waktu jih masbuk sampai tabi. Baik sebelum haji atau sudah naik haji, dia tetap masbuk. Nah, ini bermasalah kalau sudah masbuk gini terus-terusan. Berarti ada sesuatu yang error dalam mempersiapkan salat.
Jadi jangan mengira orang masbuk itu tercela sehingga kita boleh mengganggu solatnya. Tidak. Ketika orang masbuk itu melanjutkan solat, kita itu tidak dibolehkan mengganggu kekhusyuannya. Maka selama ini salah satu yang sering terjadi, orang masbuk masih ramai tapi kemudian terganggu dengan suara keras dari mic yang dilantunkan suara zikir. Jadi bukan tidak boleh, tapi lihat keadaan. Makanya disebutkan dari tadi bahwa itu kondisional. Kalau masih ramai orang masbuk, apa salahnya kita jauhkan mic? Misal kita biasanya dengan zikir suara keras, apa salahnya jauhkan mic? Astaghfirullahaladzim. Tidak terganggu. Oh, ada yang mengatakan salah mereka, mana ada salah kita? Siapa suruh masbuk? Ini coba pikirlah baik-baik dulu. Orang masbuk itu melakukan kewajiban, sedangkan zikir hukumnya bolehkah sunnah menggugurkan kewajiban? Bolehkah yang sunnah kemudian membuat kacaunya orang yang sedang melakukan kewajiban? Tidak boleh. Sesama orang solat saja enggak boleh ganggu. Sesama orang solat saja itu enggak boleh ganggu. Makanya disuruh baca bacaan solat itu hanya cukup didengarkan oleh diri sendiri. Ini sesama ni, samping-samping orang solat. Bolehkah kita baca Al-Fatihah? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Orang di samping terganggu dengan bacaan Al-Fatihah? Enggak boleh. Itu sesama orang solat. Apalagi yang sudah selesai solat tiba-tiba mengganggu orang yang solat. Makanya dalam posisi seperti ini itu jangan ganggu orang yang solat. Namun kenapa ada masjid-masjid yang melakukan ini? Ya itulah keadaan. Jadi karena sudah apa istilahnya mendarah daging, tidak peduli lagi dengan keadaan yang sebenarnya harus dijaga. Makanya orang masbuk sedang solat, dia kadang-kadang melaba-laba, mencawa-cawa bacaan dia. Dia baca, dia sambung rakaat ketiga. Dia sedang baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa. Dia sudah mencawa-cawa itu, dan itu otomatis. Di saat itu para imam-imam pun mengatakan jangan ganggu orang solat dengan yang perbuatan sunnah zikir kita. Jadi apa ini kesimpulan masalah boleh zikir atau tidaknya? Silahkan, enggak ada sebuah keharaman total berzikir dengan suara keras, namun lihat-lihat kondisi. Seperti yang kita lakukan sudah bagus, Pak. Artinya orang masbuk pun merasa aman menyambung solatnya. Namun jangan sampai kalau ada imam yang tiba-tiba mungkin tidak tahu keadaan kita, ada tamu kita anggap orang soleh besar, beliau berzikir suara keras, itu jangan dijadikan sebagai sebuah ajang untuk bertempur. Bahmenan ke dia, silahkan saja. Jadi jangan terlalu saklek dengan apa yang kita prinsipkan. Tapi jujurlah untuk mengakui bahawa ada zikir suara keras semasa Nabi. Namun begini. Begitu saja selesai urusan. Yang pakai ke apa? Kan tidak perlu melakukan itu. Baik. Sudah. Itu sedikit tentang hukumnya. Berikutnya. Apa saja? Mohon maaf. Sedikit lagi. Wa yaqbalul imam 'alal hadirin. Posisi imam ketika selesai solat itu langsung membalikkan tubuhnya ke hadirin, ke makmum, ja'ilan yasarahu ilal mihrab, dengan posisi kirinya itu lebih menghadap ke arah mihrab. Qala Samrah, jadi Samrah berkata, hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim, menyebutkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza shalla aqbala alaina biwajhihi. Rasulullah itu kalau sudah selesai salat, beliau membalikkan badannya ke arah kami. Kata Samrah. Juga oleh Barra' bin Azib, beliau menyebutkan kunna iza sallaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahbabna an nakuna an yaminih fayaqbalu alaina biwajhihi. Kata Barra' bin Azib, kami ketika salat di belakang Rasulullah
kami lebih menyukai berada di sebelah kanan Rasulullah, sebelah kanan imam. Kenapa? Karena beliau setelah salat selalu membalikkan wajahnya ke arah kami. Masuk ke arah kami, ya ke arah yang kanan. Makanya imam itu habis salat posisinya begini, ya, habis sembahyang, ya, Assalamualaikum, ukurannya adalah setelah mengucapkan Allahumma antas salam, langsung beliau balikkan ke arah kanan. Jadi bukan langsung begini, tapi mereng menghadap ke saf yang kanan. Begitu. Yang aneh, ada orang mungkin kurang bacaannya, ya, tapi karuh ke pemalim legop, itu ada yang protes ketika imam balik badan, dibilangnya imam mana? Ada yang sampai menjuluki imam Wahabi. Jadi kalau balik ke kanan itu pekerjaan imam Wahabi. Berarti hebat sekali Wahabi yang ikut Nabi berarti. Kan begitu ceritanya. Makanya kita ini kadang-kadang jangan tidak tahu tapi kita mengatakan tidak ada. Ya. Jangan sampai tidak tahu tapi mengatakan tidak ada. Kita enggak pernah baca. Bacaan kita hanya itu terusan. Ya. Mohon maaf, kadang-kadang orang hari ini itu sudah dikira malim dengan hanya bacaan matan takrib saja. Ya. Dia enggak pernah baca yang meluas-luas, tidak pernah baca. Dia tidak tahu, tapi dia berani mengatakan tidak ada. Makanya suka memvonis orang, padahal kalau kita tanya, dia sendiri pun tidak tahu dari mana dalilnya. Nah, makanya ada hadis-hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah itu memang begitu, setelah solat menghadap ke arah kanan, membalikkan tubuhnya. Nah, kemudian apa yang dibaca? Nah, ini yang sebenarnya saya agak sedikit heran. Ternyata kenapa yang zikir Nabi banyak yang meninggalkannya, tapi kemudian mengarang dengan zikir sendiri. Agak heran saya karena hampir semua kitab itu menyebutkan itu. Ya, bahkan dalam kitab Imam Nawawi ini itu dijelaskan dengan panjang lebar, ya, zikir-zikir Nabi SAW. Jadi Nabi memang ada zikir dia setelah solat. Nah, apa saja kalimatnya? Yang pertama, ya, yaitu yaqulu astaghfirullah salasan. Ya, berdasarkan hadis Nabi SAW, Rasulullah itu kalau sudah selesai salat, beliau beristighfar 3 kali. Dalam hadis riwayat Muslim, an Thauban radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza insarafa min salatihi istaghfara salasan. Rasulullah itu kalau sudah selesai salat, beliau beristighfar 3 kali. Ya. Nah, kemudian Imam Al-Auza'i, ya, yang termasuk salah satu daripada rawi dalam hadis ini, ya, jadi dalam sanad itu ada Imam Al-Auza'i, ditanya kaifal istighfar, bagaimana istighfarnya Nabi. Tadi kan disebutkan Nabi itu setelah salat beristighfar 3 kali. Nah, ada yang nanya kepada salah satu rantai sanad itu, bagaimana istighfar Nabi itu? Kemudian disebutkan, yaitu astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nah, jadi kalimat astaghfirullah itu, ini yang jelaskan siapa? Bukan Nabi langsung. Salah seorang dari mata rantai dalam hadis, ketika ditanya, yang Nabi tadi istighfar 3 kali itu apa yang beliau ucapkan? Di sini disebutkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tapi ini kan beliau yang jelaskan ini. Makanya ada sebahagian juga yang kemudian memvonis enggak boleh lebih daripada astaghfirullah. Ini juga aneh, karena perkataan ini bukan perkataan dari Nabi. Ini perkataan dari salah seorang yang ingin menjelaskan tentang istighfarnya Nabi bagaimana. Maka oleh karena itu dalam kitab fiqh Islami ini disebutkan boleh astaghfirullah itu seminimal-minimal istighfar. Jadi cukup astaghfirullah, 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 dibolehkan. Atau boleh juga astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa
wal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Dan itu berdasarkan istighfarnya Nabi. Nah, jadi boleh beristighfar dengan istighfarnya Nabi. Tidak wajib hanya dengan astaghfirullah. Nah, sebahagian orang itu terlalu saklek, terlalu bunyi hadis Nabi je kan cuma dibilang astaghfirullah, enggak boleh lebih. Kalau lebih menjadi bid'ah. Ini paling suka ini. Ada orang yang paling suka memvonis, padahal kalau dia baca hadis dia tahu bahwa itu bukan Nabi yang mengatakan bahwa astagfirullah. Nabi cuma disebutkan oleh Sauban beliau istighfar 3 kali. Cara istighfar itu boleh dengan astagfirullah, boleh dengan astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa, dan seterusnya. Jadi dalam hadis Pak itu hayyal qayyuma. Ya, dalam hadis itu hayyal qayyum. Namun kalau kita mau pulangkan dari segi nahwu, ya, grammar atau gramatikal bahasa Arab, dibolehkan mengubahnya menjadi hayyul qayyumu. Cuma harus berpasangan. Kalau hayyal qayyuma, kalau hayyul qayyumu. Kadang-kadang ada sebagian orang mau balik-balik. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyumu. Nah, itu sudah dari sisi grammar sudah salah. Ya, karena itu paralel itu bacaan itu. Nah, atau dia baliknya hayyul qayyuma juga salah. Ya. Nah, jadi dibolehkan beristighfar dengan istighfarnya Nabi yang lebih panjang. Nah, karena pada dasarnya memang tujuannya adalah memohon ampun. Nah, kalau dari segi makna dan keluasan lebih bagus astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau dari segi makna pengampunan yang lebih, itu lebih bagus itu malah. Nah, kemudian lalu Rasulullah setelah istighfar waqala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Ini yang asli bunyi hadisnya. Ya. Jadi Rasulullah itu setelah istighfar bukan bersalawat. Ya. Ini perlu ini baik-baik. Saya tidak tahu dari mana dan tahun keberapa tiba-tiba berubah setelah istighfar. Kenapa tiba-tiba berubah menjadi salawat dulu? Ya. Kami dulu di pesantren pun, tengku-tengku pun tidak mengajarkan salawat dulu. Habis istighfar langsung Allahumma antas salam. Dia kan dalam sistem apapun berzikir, berdoa, itu tetap sebut nama Allah dulu. Kan tak sebut Nabi dulu. Ya. Tetap Allah di atas Nabi, bukan Nabi di atas Allah. Oh, ada yang mengatakan kan sudah sebut nama Allah tadi istighfar. Itu istighfar bang, bukan memuji Allah itu. Itu istighfar. Harus tahu bedakan mana istighfar, mana puji-pujian. Ya. Seharusnya kalau mengikuti metode Nabi, itu setelah istighfar Allahumma antas salam. Ya Allah, engkaulah yang memberi keselamatan, wa minkas salam, dari engkaulah keselamatan. Nah, dan seterusnya. Nah, lalu ada yang menambahkan wa ilaika ya'udus salam fa aina rabbana bis salam. Nah, saya tidak tahu ini dari mana asal usulnya, wallahu alam. Mungkin kalau ada yang menemukan silakan beritahu, mungkin ada hadisnya. Namun saya tidak berani juga mengatakan bahawa itu bid'ah atau haram, karena tambahan di atas zikir yang bukan zikir wajib. Karena zikir itu Pak, kita sedikit mengucapkan di luar apa yang Nabi lakukan, itu kan masih agak bebas karena bentuknya bukan dalam solat. Dengan bahasa sendiri pun kadang-kadang kita bisa dianggap berzikir. Nah, jadi kalau disuruh pilih, tentunya memilih kepada redaksi asli itu lebih baik. Jadi redaksi aslinya memang cuma itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sauban, itu kalimatnya adalah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Tapi sayang hari ini banyak masjid yang bahkan tidak mengucapkan ini lagi.
Habis istighfar, salawat. Habis salawat langsung doa. Ya. Kemudian tutup. Ya. Bapa boleh tanya mungkin ke masjid-masjid yang melakukan ini. Mohon maaf, bukan menantang nih. Karena saya juga penasaran. Ada tidak tuntunan dalam kitab atau dalil yang menyuruh setelah istighfar langsung salawat? Ya. Silakan ditanya dan petruk balik Pak Long. Artinya bukan menantang. Saya juga ingin tahu, mungkin ada yang kita belum dapatkan. Tapi kami dulu pun tidak diajarkan seperti itu. Hari ini sudah menginging, lihat sana, lihat sini, semuanya bersalawat. Bukan haram bersalawat, namun tidak cocok kita letakkan sebelum memuji Allah. Dalam doa saja tidak akan diterima doa itu kecuali dimulai dengan dua perkara. Pertama, puji Allah. Yang kedua, bersalawat. Puji Allah dulu, baru bersalawat. Ya. Wallahu alam. Sepertinya karena mungkin kecintaan terhadap Nabi terlalu tinggi sehingga lupa siapa Tuhannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wallahu alam. Ya. Silakan diselidiki dari mana asal usul sehingga kenapa salawat dulu sebelum Allahumma antas salam. Ya. Baik, berikutnya. Jadi begini Bapak Ibu. Ini masalah zikir-zikir itu yang diatur itu kalimah-kalimah pertama. Astaghfirullah, Allahumma antas salam. Nah, setelah itu bertukar-tukar sedikit tidak mengapa. Memuji-muji Allah setelah itu bertukar sedikit tidak mengapa. Contohnya ya, kalau Imam Nawawi itu mengatur setelah ya zal jalali wal ikram itu mengucapkan berdasarkan hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim dari Mughirah bin Syu'bah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana iza faragha minas salah, Rasulullah kalau sudah selesai salat qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jada. Nah, kemudian ada hadis lain juga dari riwayat Muslim dari Zubair, dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma annahu kana yaqulu dubura kulli salat hina yusallim. Ya. Kata Zubair bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah selesai salat beliau mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahul ni'mah wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Lalu disambung oleh Nabi, la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ini zikir Nabi setelah salat, setelah kalimah-kalimah Allahumma antas salam tadi. Nah, kemudian barulah setelah selesai itu Nabi mengajarkan untuk bertasbih 33 kali. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, kemudian bertakbir 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah. Dan ini juga berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Azkar untuk zikir-zikir di awal atau permulaan zikir. Nah, kemudian setelah membaca itu disunnahkan membaca Allahumma a'inni ada zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, itu juga termasuk zikir setelah salat, termasuk zikir setelah salat, termasuk zikir bacaan dalam sujud, termasuk zikir sebelum salam, dibolehkan. Ya. Nah, juga setelah salat itu juga disuruh ucapkan dengan zikir seperti itu. Ya. Nah, kemudian barulah seseorang disuruh membaca ayat kursi. Sekarang coba lihat, banyak sekali yang enggak baca ayat kursi, padahal Rasulullah dengan jelas mengatakan man qara'a ayatal kursi, barang siapa yang membaca ayat kursi fi duburis salatil maktubah, setiap habis selesai salat fardu, kana fi zimmatillah ila salatil ukhra, maka dia berada di dalam tanggungan Allah sampai ke salat berikutnya. Hadis riwayat Ahmad dan Nasai dan Abu Daud. Dalam hadis yang lain
Man qara'a ayatal kursi, barang siapa yang membaca ayat kursi, dubura kulli salatin maktubah, setiap selesai salat fardu, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut, tidak ada yang bisa mencegahnya masuk surga setelah kematiannya. Tapi hari ini zikir ini, cuba bapak survei berapa masjid yang melafazkan zikir ini. Bapak kalau naik ke musalla di atas, musalla Alum maksudnya, musalla kami, itu sudah saya tempel, saya tempel di dinding, kami berzikir semua dengan zikir ini. Itu orang-orang di atas, Mak, menyuruh berzikir talu arah ni, Mak. Itu zikir selalu dengan zikir ini. Jadi bukan karena saya, artinya saya mencoba mengajarkan inilah zikir Nabi yang ditinggalkan oleh orang-orang hari ini. Dan ini enggak terdengar lagi di masjid-masjid. Ayat kursi saja enggak terdengar lagi. Jadi kadang-kadang ada yang sudah shortcut, potong jalan. Ya. Kadang-kadang enggak ada pun istighfar, enggak puji Allah, kemudian langsung berdoa. Padahal doa itu sebaiknya setelah memuji-muji Allah. Ada yang tidak pun berdoa, langsung ya seperti shortcut tadi, Al-Fatihah. Berdosakah? Enggak berdosa, tidak berdosa. Namun banyak sekali zikir yang Nabi ajarkan yang kita tinggalkan. Tapi aneh, orang hari ini merasa bahwa seakan-akan kalau kita ajarkan zikir Nabi dipikir ajaran baru. Padahal dia yang buat ajaran baru yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini akibatnya, Pak. Nah, kemudian maka oleh karena itu, Pak, jaminan besar sekali orang yang membaca ayat kursi selepas salat. Maka berusahalah untuk istiqamah. Mohon maaf kalau di musalla atas, Pak, itu memang saya suruh besarkan suara. Kenapa? Biar terhafal. Sekarang rata-rata alhamdulillah terhafal. Jamaah musalla di atas terhafal semua, dan enggak kami paksa untuk dihafal. Sudah saya tempel. Bapak ke atas sekali-sekali main, kami tempel. Itu terhafal semua, bukan karena dihafal. Karena kalau hafal susah, apalagi umur kita udah 50, yang 40 ke atas saja sudah susah dihafal. Karena banyak kredit belum bayar. Ribut sama isteri seminggu sekali. Anak belum bayar SPP. Kayak mana mau hafal itu, Pak? Tapi dengan dituntun, kita tuntun, Pak, 4 bulan, 6 bulan, itu di mulutnya semua sudah tahu cara berzikir. Nah, ini masalahnya. Maka tadi di awal saya katakan sebenarnya kondisional zikir itu. Kondisional. Oh, kita lihat kayaknya kita nggak bisa berzikir nih. Oh, kita besarkan suara selama 2 bulan, 3 bulan sampai terhafal. Kemudian diamkan lagi. Itu baik. Daripada habis sembahyang taim, itu ada yang langsung bicara bisnis ke samping. Enggak pun berzikir, bicara bisnis. Jadi dibolehkan, mengajarkan itu boleh. Misal buat kesepakatan, contoh pengurus 3 bulan kita zikir suara keras dengan zikir Nabi. Setelah itu baru kita kembali ke asal. Semua sudah bisa berzikir, diim, tapi tahu semulutnya sudah bisa. Itu baik, bukan tidak total dianggap bid'ah, Pak. Jadi jangan takut dengan kalimat hana punya bid'ahnya aja. Baca dulu. Nah, jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala setelah membaca ayat kursi, jadi usahakan jangan tinggalkan ayat kursi. Apalagi yang duduk di atas kursi itu harus lebih kuat. Itu harus lebih kuat baca ayat kursinya, karena selalu teringat ada kursi ini. Nah, ini sedikit lagi, Pak, 5 menit lagi kita berhenti nih. Kemudian setelah membaca ayat kursi, barulah membaca muawwizat, yaitu bacaan-bacaan muawwizat, perlindungan, dimulai dari qul huwallahu ahad, kemudian qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Jadi setelah ayat kursi baca qul huwallahu ahad sekali, baca qul a'udzu birabbil falaq sekali, dan baca qul a'udzu birabbin nas. Nah, kemudian setelah itu kalau mau menambahkan di waktu salat subuh dan maghrib, ada hadis
dari Tirmizi dan Nasa'i dengan derajat yang sahih, khusus salat subuh dan salat maghrib setelah membaca muawizat tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat, 10 kali. Khusus salat subuh dan salat maghrib. Jadi ada tuntunan untuk membaca itu 10 kali setelah bermuawizat. Nah, setelah itu kalau kita ingin tutup dengan salawat, silahkan. Tutup dengan salawat, silahkan. Oh, mustikah salawat 3 kali? Kalau sanggup 3,000 kali, silahkan. Misal ramai-ramai bersepakat kita salawat 3,000 kali, silahkan, tidak mengapa. Enggak mesti 3 kali, Pak. Nah, kemudian dibolehkan menambahkan kalimat Allahumma ajirni minan nar. Jadi boleh menambahkan kalimat Allahumma ajirni minan nar. Riwayat Muslim bin Haris At-Tamimi an abihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam asarra ilaihi faqala idza insarafta min salatil maghrib, kata Rasulullah kepada ayahnya Muslim bin Haris, kata beliau, kalau engkau sudah selesai salat, faqul, maka sebutlah Allahumma ajirni minan nar 7 marrat, sebutlah aku berlindung dari api neraka 7 kali. Nah, kemudian dalam hadis yang lain disebutkan qabla an takallama ahadan, sebelum engkau bicara dengan seorang pun sempatkan menyebutkan Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Fa innaka iza qulta zalika summa mitta fi lailatika, kalau engkau sempat mengucapkan itu setelah salat dan engkau mati di malam itu, habis maghrib sempat baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali, habis isya 7 kali, kalau engkau mati di malam itu, kutiba laka jiwaran minha, maka engkau benar-benar akan dijauhkan dari api neraka. Wa iza sallaita subh, ketika engkau salat subuh, faqul misla zalik, maka sebutlah juga seperti itu. Fa innaka imitta min yaumik, seandainya habis salat subuh, waktu subuh engkau mengucapkan Allahumma ajirni minan nar 7 kali, lalu engkau meninggal sebelum maghrib, meninggal, atau sebelum salat zuhur meninggal, kalimat tadi sempat kita minta ke Allah 7 kali, ya Allah hindarkan aku dari api neraka, kutiba laka jiwaran minha, engkau akan dijauhkan dari api neraka. Nah, ini salah satu yang dibolehkan untuk diucapkan setelah berzikir. Summa yad'ul musalli, sudah selesai itu, salawat sudah, Allahumma ajirni minan nar sudah, yad'ul musalli nafsihi walil muslimina bima sya' min khairid dunya wal akhirah. Setelah itu silahkan berdoa masing-masing. Artinya minta sama Allah apapun dengan dalam doanya, dalam doanya. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, inilah ringkasan, kira-kira begitulah zikir yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya berhenti di sini. Ada waktu 5 menit. Silakan Pak Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa yang zikir tadi yang ditempel di kepala Ustaz dikasih ke kita juga. Karena tadi Pak Fadil langsung paling ke saya bilang rugi kalau kita rugi ngaji kalau nggak kita implementasikan. Iya, betul. Baik. Saya hanya menyampaikan. Baik, terima kasih. Saya berikan, Pak. Saya akan beri melalui pengurus. Nanti saya kasih 2 poster zikir supaya Bapak tahu zikir Nabi. Itu yang di poster itu zikir-zikir dalam hadis Nabi. Jadi kalau ada yang bilang bahawa nyo zikir Wahabi, misalnya dibilang, Bapak bilang menyomenan kamu Wahabi mandum lah, berarti Nabi Wahabi sih menyomenan. Tapi saya lihat di Masjid Al-Mabrur di Al-Hikmah Benda ada sesuai dengan Ustaz. Ya, benar. Ada imam Tengku siapa yang agak gemuk-gemuk, agak pendek itu, Pak. Itu beliau, sampai saya panggil beliau. Saya bilang, Ustaz, alhamdulillah, saya jarang dengar orang berzikir dengan zikir Nabi. Tapi Ustaz berzikir dengan itu. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Sudah saya temui
Tapi tergantung imam. Beda imam beda. Nyoy saudara kita nyoy di, beda imam beda. Tapi yang imam sonan ustaznya, Usaini, beliau berzikir dengan zikir ini. Sudah saya temui, Pak. Saya bilang saya jarang dengar orang mau mengembalikan zikir itu ke zikir Nabi. Pak Kepala juga sudah sesuai. Alhamdulillah. Baik, nanti saya berikan posternya, silakan tempel di sini boleh di depan, tapi agak tinggi sedikit, jangan terganggu orang sedang solat. Ya, Bapak silakan zikir, kalaupun tadi tidak dengan suara keras, paling kurang sudah tahu urutan-urutan apa yang harus dilafazkan. Nanti saya berikan, Ustaz. Ya, saya berikan ke masjid. Satu lembar sekitar 1,5 juta kalau saya azam. Anapu kasih ngasi kurban dah gaji kan. Ya, silakan. Baik, berikutnya Bapak silakan. Di antara zikir subhanallah, kemudian alhamdulillah, terus Allahu Akbar. Biasa memang ada bacaan di antara zikir itu. Oh iya. Contoh, misal kita mengucapkan subhanallah, nanti penutupnya subhanallah wa bihamdihi daiman qaiman abada. Tambahan itu di luar zikir sebenarnya. Ya. Tidak wajib menambahi itu. Tapi itu dibuat oleh para sebahagian orang yang berzikir untuk menjadi penyambung ke zikir berikutnya. Kan karena artinya tidak ada yang menyalahi. Jadi misalnya subhanallah, penutupnya subhanallah wa bihamdihi, dengan puji-pujian kepadanya, qaiman abada, yang selalu pujian itu berdiri tegak selama-lama, baru sambung dengan alhamdulillah. Masih dibolehkan karena ini bukan tuntunan ibadah mahdhah. Saya sebutkan tadi, zikir ini, Pak, kalau sedikit ada tambahan yang sifatnya maknanya tidak menyeleweng, ya, itu masih dibolehkan karena bukan berada di dalam solat. Tapi kalau dalam solat, itu total harus seperti yang Nabi katakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah engkau seperti aku salat. Ya. Karena kadang-kadang memang sahabat pun kadang-kadang mengucapkan yang Nabi tidak ucapkan. Saya sudah pernah kasih tahu Bapak, itu yang kita baca Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira, itu bukan redaksi dari Nabi. Kan sudah pernah kata. Itu redaksi dari siapa itu? Sahabat. Begitu Nabi salat, tiba-tiba ada yang baca, iftitah ada yang baca Allahu Akbaru kabira. Nabi kemudian selesai salat bertanya, siapa tadi baca Allahu Akbaru kabira? Sahabat dengar ada yang mengatakan, ana ya Rasulullah. Kata Rasulullah, itu doamu itu 70 malaikat, 70,000 entah disebutkan, entah 70, lupa saya. Pokoknya puluhan lah Nabi sebutkan. Berlomba-lomba ingin mengangkat doamu ke langit. Dan itu bukan Nabi yang mengajarkan. Nabi mendengarkan dari mulut sahabat. Kemudian Nabi mengatakan, itu baik. Semenjak itu, kata Anas bin Malik, kami selalu mengucapkan Allahu Akbaru kabira. Jadi itu masih dibolehkan, ya, masih dibolehkan penyambung daripada. Namun enggak wajib. Kalau kita mau berhenti subhanallah, langsung ganti alhamdulillah, dibolehkan. Ya, tidak ada kewajiban untuk menyambung dengan kalimat-kalimat seperti tadi. Nah, kira-kira begitu. Silakan, saya ya sebentar Bapak. Waalaikumsalam. Dengan zikir setelah kita sholat, ini kan zikirnya ada hitungan. Iya. Jadi dicontohkan oleh Nabi, kalau istighfar 3 kali. Kemudian juga di dalam itu ada mengucapkan tasbih, tahlil, tahmid sebanyak 3 kali. Apakah angka-angka ini mutlak, atau mungkin kita boleh lebih, atau mungkin bisa karena waktu terbatas kita singkatkan misalnya 10, maka boleh demikian. Baik. Ada bilangan-bilangan di atas kalimat tertentu seperti 33. Itu Rasulullah yang langsung menyebutkan salasah wa salasin, ucapkanlah 33. Nanti tutup dengan la ilaha illallah ke 100. Barang siapa mengucapkan ini, ghufira lahu. Barang siapa mengucapkan ini, ghufira lahu ma taqaddama min zambih walau kana misla zabadil bahr. Diampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis Nabi sahih yang mengucapkan 33 tutup dengan la ilaha illallah, diampunkan semua dosa-dosa kecilnya. Bapak catat baik-baik dosa kecil, Pak.
Yang dosa ambil kredit di bank konvensional tidak diampunkan. Jatuh dari tangga mati tetap neraka kalau tidak taubat dengan dosa itu. Jadi ini apakah wajib 33? Tidak. Itu fadilah yang sudah sampai pada batasan ini. Fadilahnya tadi diampunkan dosa. Kalau mau tambah sendiri silakan. Mau tambah sendiri misal lebih daripada itu 3.000 kali, 4.000 kali, silakan. Otomatis dia sudah melebihi daripada yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibolehkan kalau zikirnya dalam keadaan sendiri. Tapi kalau zikirnya dalam keadaan sedang mengajarkan, itu maka jangan ambil lebih daripada itu supaya orang tahu ini patokan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Pak, hadis-hadis yang menyebutkan zikir yang bilangan itu bukan hanya 33 Pak. Ada 4 hadis lain yang menyebutkan Nabi pernah mengucapkan 25. Ada hadis yang mengucapkan Nabi mengucapkan sekaligus 33 kali. Sekaligus subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Cuma 33 kali. Ada hadis yang mengucapkan, yang pernah mendengarkan Nabi mengucapkan hanya 11. Dan terakhir ada hadis yang mengucapkan 10. Jadi paling kurang ambil yang ini di antara tawaran ini. Oh, mekarat sekali, ingin keluar cepat, ambil tawaran-tawaran ini. Namun bukan bilangan mutlak. Kalau ingin menambahi sendiri silahkan, namun itu dibicarakan tentang fadilah. Asal sudah sampai pada bilangan itu, kita sudah dapat fadilah yang diucapkan oleh Nabi. Tapi kalau kita kacaukan, malah fadilahnya bisa tidak dapat. Misal kita ucap subhanallah 300 kali. Lalu kemudian yang alhamdulillah 33. Lalu yang Allahu Akbar 2 kali. Ini malah tidak dapat fadilah. Tapi kalau sudah di atas 33 silakan kalau mau ucapkan sendiri. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, dengan 2 pertanyaan. Pertama, ingin kami mengumpulkan istighfar, yaitu astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wal rahmanir rahim wal ghafurur rahim wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Boleh atau tidak? Kedua, zikir setelah sholat apakah harus duduk setelah sholat? Apakah diizinkan? Karena kesibukan masa sekarang, mungkin juga di rumah itu istri sedang sakit, atau mungkin juga anak itu sedang sakit. Kemudian setelah sholat kita beranjak, tapi tidak menghilangkan makna daripada zikir sambil kita merambut istri, zikir sambil merambut anak yang sedang sakit dan seterusnya. Diizinkan atau tidak? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak atas pertanyaannya. Boleh tidak istighfar dengan yang Bapak sebutkan? Saya sendiri enggak hafal tu yang Bapak sebutkan. Subhanallah, Bapak punya hafalan yang lebih. Dibolehkan atau tidak? Tidak ada masalah Pak. Yang namanya istighfar selama tambahannya adalah tambahan dari sifat Allah. Ditambah misal di belakang Al-Azim ada sifat Allah lagi yang ditambahkan, itu tidak bermasalah. Sama seperti waktu kita ingat pelajaran waktu kita membahas tentang takbiratul ihram, kan seharusnya Allahu Akbar. Cuma imam-imam mazhab malah mengatakan kalau mau ditambah seperti mazhab Syafi'i, dibolehkan menambah asma Allah yang lain. Besar Allahul Jalilul Akbar. Allahul Jalilul Akbar dibolehkan. Namun yang terbaik adalah mengikuti yang ada sandaran dari Nabi. Kenapa? Karena Nabi ketika mengucapkan sesuatu itu sudah sesempurnanya ucapan. Beliau utusan Allah, beliau paling tahu tentang apa yang diinginkan Allah. Jadi kalau yang Bapak sebutkan tadi, tinggal cari ada dalil Nabi pernah mengucapkan begitu atau tidak. Kalau saya tidak tahu apa ada dalilnya atau tidak, yang Bapak ucapkan saya tidak tahu apa ada dalil Nabi mengucapkan kalimat itu atau tidak. Walaupun boleh, namun yang terbaik adalah mengikuti istighfarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu sudah sesempurnanya perkataan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling tahu tentang kulkas orang buat kulkas. Yang paling tahu tentang HP
orang buat api. Yang paling tahu tentang syariat adalah orang yang diutus Allah untuk memberi syariat ini. Jadi boleh, namun untuk apa panjang kalau Nabi mengajarkan yang terbaik. Kira-kira begitu Bapak. Kemudian bolehkah berzikir habis salat kita sedang merawat isteri sakit, ya, kemudian macam-macam lah kita bisa lakukan. Boleh. Kenapa? Allah mengatakan allazina yazkurunallah qiyaman wa qu'udan. Ada orang yang berzikir mengingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dan ada yang sedang berbaring. Zikir itu dianggap zikir selama hati kita berzikir, walaupun dalam keadaan berbaring. Kita habis salat, kemudian kita mungkin enggak sanggup duduk, tertidur, bolehkah berzikir sambil dalam keadaan berbaring? Dibolehkan, tidak mengapa. Dan itu semua selama hati bersama Allah tetap dianggap zikir. Ya, baik. Karena matahari sudah mulai menyorot ke sini, saya sudah mulai tidak nampak Bapak Ibu lagi. Kita cukupkan untuk hari ini. Insya-Allah kita sambung kembali di pembahasan berikutnya. Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.